Kita lanjutkan review drama Under the Queen's Umbrella episode 11 dan 12. Di awal film, dibuka dengan raja yang memberi pertanyaan kepada para pangeran mengenai apa yang ingin mereka tanyakan berkaitan dengan tugas terakhir mereka mencari Sohamdok dan Park Gyeong-u. Pangeran Uisong dan Pangeran Bogum menanyakan hal yang sama. Mengapa orang yang kompeten tapi menentang raja dan tak bermoral harus dibawa kembali ke istana? Sedangkan Pangeran Songnam menanyakan keluhan dan cacian apa yang mereka dengar di luar istana tentang raja. Hal ini agar raja mengetahui pendapat rakyatnya. Raja tertarik dengan pertanyaan Pangeran Songnam, dan pertanyaan itu menyadarkannya akan pentingnya pendapat rakyat. Dalam penilaian tambahan yang dilakukan raja ini, Pangeran Songnam mendapat poin unggul. Di kediaman Ibu Suri, ia marah mengetahui Pangeran Songnam yang unggul. Ia meminta Menteri Perang mempengaruhi orang tua siswa dan menteri yang berkaitan agar berpihak padanya dengan cara menyuap emas, tanah, dan jabatan bagi anaknya. Kepala Dewan Kerajaan mengetahui rencana Ibu Suri yang akan mendukung Pangeran Bogum. Kepala Dewan Kerajaan mengancam akan mengungkap korupsi yang dilakukan Menteri Yun yang berkhianat padanya dan berpaling untuk memihak Ibu Suri. Menteri Yun pun memohon ampun dan kembali memihak Kepala Dewan Kerajaan. Beralih ke kediaman Ratu, Selirko, dan Menteri membahas kecurangan yang dilakukan Ibu Suri dan Kepala Dewan Kerajaan. Ratu menyadari kondisi bahaya yang akan menimpanya atas kecurangan Ibu Suri dan Kepala Dewan Kerajaan. Selirtai juga melakukan kecurangan. Ia berusaha mendapatkan informasi tentang nilai Pangeran Bogum. Bahkan, ia sampai rela membuka informasi itu dari air seni siswa yang memihak padanya. Dan ternyata, saat ini, Pangeran Uisonglah yang unggul. Sin beralih ke kediaman Selir Huan, seorang siswa yang berpura-pura sakit agar bisa menghadap Selir Huan melaporkan bahwa nilai Pangeran Uisong saat ini semakin turun karena terdapat isu bahwa ia sering menganiaya abdi istana. Kepala Dewan Kerajaan tahu bahwa ini adalah ulah dari Ibu Suri. Selir Huan dan ayahnya menemui Ibu Suri untuk meminta maaf dan memintanya mendukung Pangeran Uisong. Awalnya, Ibu Suri menolak, namun setelah Selir Huan berjanji akan memberikan kekuasaannya kepada Ibu Suri, jika nanti ia menjadi ratu, membuat Ibu Suri menyetujui untuk mendukung Pangeran Uisong. Setelah itu, Ibu Suri mengundang Pangeran Bogum dan ibunya. Ia meminta Pangeran Bogum untuk mengundurkan diri dari kompetisi. Mereka sangat terkejut. Selirtai memohon agar Ibu Suri mengubah keputusannya. Ibu Suri mengakui bahwa ia hanya memanfaatkan Pangeran Bogum demi tujuannya. Ia juga merendahkan Pangeran Bogum dan ibunya, bahwa pangeran tidak pantas menjadi putra mahkota karena ibunya berasal dari kaum rendahan. Pangeran Bogum pun akhirnya mengundurkan diri dengan berat hati. Kemudian, Ibu Suri menyuruh anak buahnya untuk mengirimkan pesan ke siswa agar mendukung Pangeran Uisong. Kembali ke Ratu, Dayang khawatir jika Pangeran Songnam kalah karena kelicikan Ibu Suri. Ratu akhirnya segera bertindak. Ia pergi ke ruangan tempat para siswa, dan atas izin raja, Ratu masuk dan menggeledah barang-barang untuk menemukan bukti kecurangan yang mereka lakukan. Mereka dijanjikan akan diberi jabatan dan tanah oleh Ibu Suri. Ratu sangat kecewa karena sudah memberikan kepercayaan dan mengira mereka akan jujur melakukan tugas ini. Para siswa yang ketahuan sangat takut dihukum. Ternyata, Ratu memilih untuk memaafkan mereka dan membakar bukti kecurangan itu. Ratu memberikan mereka kesempatan untuk membuktikan integritas mereka. Setelah Ratu pergi, semua siswa sadar dan memilih membakar pesan rahasia yang mereka dapatkan dari Ibu Suri. Pangeran Uisong dan Pangeran Songnam mendapatkan tes pertanyaan terakhir dari para siswa. Pangeran Songnam menjawab pertanyaan itu dengan bijaksana dan mendapat nilai lebih baik daripada Pangeran Uisong. Kembali ke Ratu yang memanggil Pangeran Bogum. Ratu mengatakan akan menghukum ibunya karena telah menyebarkan isu bahwa Pangeran Songnam bukan anak raja. Ratu juga menasehati dan menguatkan Pangeran Bogum agar ia bisa mengambil pelajaran atas apa yang telah terjadi padanya. Kemudian, Ratu memanggil Selirtai dan memarahinya, serta menurunkan jabatannya menjadi dayang lagi. Selirtai kembali melakukan tugasnya sebagai dayang seperti dulu berhari-hari. Ia membersihkan kamar Ratu sampai kelelahan dan tak sengaja tertidur di kasur Ratu. Saat ia bangun, Selirtai sangat terkejut karena Ratu berada di sampingnya.
Selir Tai meminta maaf karena telah mengkhianati Ratu. Ternyata, Ratu melakukan itu untuk menghukum Selir Tai, serta agar ia merasa lelah karena bekerja, sehingga Selir Tai bisa melupakan kesedihannya karena telah diperalat Ibu Suri. Ratu memaafkannya dan menasehatinya agar tidak memilih jalan yang salah lagi. Ratu juga mengatakan bahwa Pangeran Bogum tidak membenci ibunya, bahkan pangeran mengkhawatirkannya. Ratu meminta Selir Tai untuk berdandan seperti selir biasanya dan tidak menjadi dayang lagi. Selir Tai mendatangi anaknya dan meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Pangeran Bogum akhirnya menumpahkan kesedihannya di pelukan ibunya. Jujur Li, nyesek banget ya adegan ini. Hasil penilaian dari para siswa akhirnya keluar. Kepala Dewan Kerajaan mendapat bocoran bahwa Pangeran Songnam yang terpilih. Saat Raja akan mengumumkan hasilnya, Kepala Dewan Kerajaan mempertanyakan rumor yang beredar bahwa Pangeran Songnam bukanlah anak kandungnya. Menteri yang lain pun ikut mempertanyakan dan meminta Raja membuktikan bahwa Pangeran adalah anaknya. Raja sangat marah dan merasa direndahkan. Raja bersedia membuktikan bahwa Pangeran Songnam adalah anaknya. Tes pun dilakukan. Jika darah pangeran dan raja menyatu, maka pangeran adalah anak raja. Namun, jika tidak, berarti pangeran bukan keturunan raja. Saat darah raja dan pangeran disatukan, hasilnya darah menggumpal dan tidak mau menyatu. Ternyata ini adalah ulah Selir Huan dan ayahnya, yang telah menambahkan bisa ular ke air, agar darah menggumpal. Saat tabib mengumumkan hasilnya, Ratu tidak terima. Ratu meminta Kepala Dewan Kerajaan dan Selir Huan dites juga dengan air yang sama. Kepala Dewan Kerajaan dan Selir Huan panik. Dan, hasilnya darah juga tidak bisa menyatu. Ratu akan membuktikan bahwa Pangeran Songnam adalah anak raja dengan cara yang lain. Ia meminta Pangeran Bogum, Simso, Muan, dan Uisong untuk datang. Ratu mengatakan bahwa di belakang telinga raja terdapat benjolan tulang unik yang juga dimiliki putranya, dan hal ini bersifat menurun. Ibu Suri mengecek satu persatu telinga pangeran. Namun, saat giliran Pangeran Uisong, Ibu Suri terdiam sejenak. Selir Huan terlihat sangat panik. Ibu Suri mengatakan, semua pangeran memiliki benjolan itu. Hal ini membuktikan bahwa Pangeran Songnam benar anak kandungnya. Ratu akhirnya mengungkap alasan Pangeran Songnam dibesarkan di luar istana, karena ia lahir saat masa berkabung raja terdahulu. Dan hal ini membuat Pangeran Songnam dianggap anak hina, bahkan sebelum ia dilahirkan. Raja memperingatkan, jika nanti ada rumor yang mempertanyakan lagi tentang kelahiran Pangeran Songnam, maka ia akan menghukum mati orang tersebut. Di kediamannya, Ratu meminta maaf pada pangeran karena baru menceritakan alasan masa kecilnya dibesarkan di luar istana. Pangeran Songnam menenangkan ibunya dan mengatakan bahwa ia tumbuh lebih baik daripada pangeran lain yang tidak tahu dunia luar. Raja akhirnya mengumumkan bahwa yang terpilih menjadi putra mahkota adalah Pangeran Songnam. Beralih ke keluarga antagonis, Pangeran Uisong berjanji akan merebut tahta Pangeran Songnam suatu saat nanti. Scene beralih ke penjara, di mana tabib Kwon berhasil menyamar untuk menemui So Ham-dok. Dan, episode 11 diakhiri dengan Pangeran Songnam ganteng yang telah memakai baju putra mahkota. Lanjut ke episode 12. Ratu sangat bangga melihat Pangeran Songnam telah menjadi putra mahkota. Ia memberikan beberapa nasihat pada putranya. Pangeran meminta izin untuk berangkat belajar di Sigangwon. Sebelum ke Sigangwon, Pangeran menghadap Ibu Suri untuk menyapanya. Ibu Suri memperingatkan Pangeran Songnam untuk lebih berhati-hati, karena belum tentu putra mahkota akan menjadi raja. Pangeran Songnam tidak gentar dengan ancaman itu. Scene beralih ke Park Gyong-u, yang menolak menerima jabatan Menteri Ekonomi, dan memilih menjadi penanggung jawab pendidikan bagi putra mahkota. Raja mengutusnya merangkap dua jabatan itu, menjadi Menteri Ekonomi, dan penanggung jawab pendidikan putra mahkota. Kembali ke Ibu Suri, Pangeran Uisong dan Selir Huan menghadap Ibu Suri untuk berpamitan. Pangeran Uisong akan dikirim ke luar istana. Ibu Suri mengatakan akan terus mengawasinya. Pangeran Uisong berjanji pada ibunya akan segera kembali ke istana. Di Sigangwon, Pangeran Songnam berhasil menjawab pertanyaan yang diberikan para guru. Ia sempat berdebat dengan kepala Dewan Kerajaan karena perbedaan pendapat. Namun, Pangeran berhasil mendapatkan nilai bagus. Beralih ke Ratu yang mendapat laporan dari Dayang
terkait kandidat putri mahkota yang kebanyakan berasal dari anak menteri yang memihak Ibu Suri. Ratu memutuskan untuk mengawasi dan memilih calon menantunya sendiri di toko kain. Semua gadis yang mencalonkan diri akan membuat baju di toko kain tersebut. Ratu menilai kepribadian mereka dari kejauhan. Di lain tempat, Selirtai juga menggali informasi dari para pelayan anak bangsawan yang akan mencalonkan diri menjadi putri mahkota. Berdasarkan hasil penyelidikan Selirtai dan Ibu Suri, terpilihlah putri dari kepala sekretaris kerajaan yang menjadi kandidat terbaik. Tiba-tiba, Ratu mendengar keributan. Chung Ha memprotes seorang pedagang yang membeli hiasan dari seorang wanita dengan harga yang sangat murah, hanya karena dia seorang janda. Chung Ha membuktikan, meskipun benda itu milik seseorang yang dianggap hina, namun, benda itu tetap berharga. Ia meminta pedagang itu membayar sesuai nilainya. Ratu takjub melihat keberanian Chung Ha untuk membela orang yang tertindas. Pada akhirnya, Ratu mengetahui bahwa Chung Ha adalah anak dari Menteri Perang. Kemudian, Ratu mengundang Chung Ha untuk minum bersama. Ratu menyarankan agar ia mengikuti pemilihan putri mahkota. Awalnya Chung Ha menolak karena telah memiliki pria idaman. Namun, setelah Ratu melihat sketsa pujaan hati Chung Ha, ternyata pria itu adalah Pangeran Songnam. Ratu mengatakan bahwa pria idamannya adalah seorang putra mahkota. Chung Ha langsung bergegas pergi untuk mendaftar menjadi putri mahkota dan berterima kasih pada Ratu yang ia kira adalah seorang dayang senior di istana. Di kediaman Menteri Perang, Ibu Suri tengah menyeleksi anak Menteri Perang yang pantas untuk menjadi putri mahkota. Tiba-tiba, Chung Ha datang dan merengek pada ayahnya agar mendaftarkannya menjadi putri mahkota. Ia tidak mengetahui bahwa Ibu Suri ada di ruangan itu. Ibu Suri bertanya, mengapa ia sangat ingin menjadi putri mahkota? Chung Ha menjawab bahwa ia ingin berada di tempat tertinggi dan menjadi seorang ratu suatu saat nanti. Padahal jauh di lubuk hatinya, ia hanya ingin bertemu Pangeran Songnam lagi. Ibu Suri mau memilihnya, asalkan Chung Ha bersedia untuk memihak Ibu Suri. Menteri Perang curiga pada Ibu Suri, mengapa memilih putrinya yang tidak kompeten untuk dijadikan putri mahkota. Ia merasa bahwa putrinya hanya akan dimanfaatkan Ibu Suri untuk menyingkirkan putra mahkota. Pangeran Songnam teringat kenangan saat Chung Ha memberikannya cangkang kerang dan mengatakan jika mereka bertemu lagi, berarti itu adalah sebuah takdir. Kembali ke Ratu yang mendapat laporan bahwa tabib Kwon berada di desa Sochon. Ratu meminta pengawalnya untuk terus mencari informasi tentang tabib Kwon. Scene flashback ke tabib Kwon yang menemui So Ham-dok. Ia memberikan minuman dan berjanji akan membantu So Ham-dok keluar dari penjara. Ternyata itu adalah racun. Setelah meminumnya, So Ham-dok akhirnya mati. Ia dibunuh agar tidak membocorkan rahasia tentang rencana pemberontakan. Raja sangat marah mendengar kabar ini dan meminta pengawalnya untuk menyelidiki lebih lanjut. Beralih ke kumpulan para pemberontak yang berkabung atas meninggalnya So Ham-dok. Ternyata, mereka adalah pendukung mantan Ratu Yun. Mereka memberontak karena ingin membuktikan bahwa mendiang putra mahkota Tain meninggal karena dibunuh. Sepertinya tabib Kwon ini adalah anak dari Ratu Yun. Esoknya, pemilihan putri mahkota diselenggarakan. Terdapat 3 kandidat kuat dan salah satunya adalah Chung Ha. Di ruangan putra mahkota, pelayan memberitahu pangeran bahwa Ratu memilih anak dari kepala sekretaris kerajaan, dan Ibu Suri memilih anak dari Menteri Perang. Pangeran Songnam tidak menanggapi laporan pelayannya itu. Kembali ke seleksi putri mahkota. Saat diberikan pertanyaan, semua bisa menjawab dengan baik. Namun, saat giliran Chung Ha, Ratu mengubah pertanyaan itu. Beruntung, Chung Ha mampu menjawab dengan baik, sehingga ia bisa menunjukkan kualitasnya. Ibu Suri melihat Chung Ha yang tersenyum ke arah Ratu. Pelayan memberitahu pangeran bahwa yang terpilih menjadi putri mahkota adalah anak dari Menteri Perang. 정말 중전마마십니까? Kembali ke Chung Ha, yang mulai diberi pelatihan khusus oleh Ratu agar ia bisa menjadi putri mahkota yang baik. Chung Ha terkejut, ternyata seorang yang ia kira dayang senior adalah seorang ratu. Scene beralih ke beberapa hari sebelumnya, saat Ratu berkunjung ke kediaman Menteri Perang. Ratu meyakinkan Menteri Perang bahwa ia akan melindungi putrinya dari kejahatan Ibu Suri. Sebagai gantinya, Ratu meminta Menteri Perang juga melindungi putra mahkota. Waktu berlalu, hingga tiba saat pernikahan Pangeran Songnam dan Chung Ha. Mereka pun melangsungkan pernikahan.
Chung Ha terlihat sangat bahagia. Pangeran Songnam tertegun melihat pasangannya yang ternyata adalah Chung Ha, gadis yang juga ia sukai. Malamnya, Pangeran Songnam melihat Chung Ha dengan penuh curiga dan was-was. Ia mengingat bahwa Chung Ha berada di pihak Ibu Suri. Pangeran menyimpulkan bahwa selama ini Chung Ha diutus Ibu Suri untuk mendekatinya dan membuat pangeran jatuh cinta pada Chung Ha. Pangeran Songnam memilih meninggalkan istrinya di malam pertama. Chung Ha begitu sedih melihat pria idamannya pergi begitu saja. Di luar istana, Chow Wol menggendong seorang bayi dan mengatakan pada pengawal bahwa ia mencari ayah dari anaknya, yakni Pangeran Muan. Ratu sangat kaget saat Dayang melaporkan hal ini. Dan, scene pun berakhir. Kita lanjutkan review episode 13 hari Minggu ya. Thanks for watching and subscribe.